Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Awalia Nurfadilah dengan NPM 2021510119. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan jawaban mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah telaah kurikulum matematika. Untuk soal yang pertama ialah, guru merupakan kunci dari keberhasilan sebuah pendidikan. Guru yang menentukan dalam tingkat mutu pendidikan serta dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut berguna untuk tercapainya sebuah pendidikan yang diinginkan, berkaitan dengan standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang di dalamnya terdapat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, serta pengawasan proses pembelajaran. Berikan penjelasan sekaitan hal tersebut. Dan untuk jawabannya ialah, guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Nah, pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Nah, standar proses ini meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan RPP, penyiapan media, sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap ajaran tertentu. Nah, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan untuk RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satuan pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Kemudian, penilaian proses. Penilaian proses ini dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses merupakan penilaian yang menitik beratkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Kemudian, pengawasan proses pembelajaran. Nah, pengawasan proses pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran ini dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Kemudian, untuk soal nomor 2 ialah
bagaimana pendapat Anda dengan pembelajaran daring dalam kondisi pandemik sekarang ini jika dilihat dari sudut pandang kurikulum, model atau strategi pembelajaran, konsep dasar, daya serap, kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran, dan bagaimana pemberdayaan buku ajar yang digunakan. Jika dilihat dari berbagai aspek, tentunya terdapat berbagai sudut pandang dan dampak positif dan negatif pada pembelajaran daring dalam kondisi pandemik sekarang ini. Di antaranya ialah yang pertama, untuk menurut sudut pandang dari kurikulum ialah konsep pembelajaran daring. Konsep pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Dan juga hal ini terdapat dampak dari pembelajaran daring. Untuk dampak positifnya ialah anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, kemudian metode belajar yang bervariatif, dan anak dapat mengeksplorasi teknologi. Kemudian, adapun dampak negatif pembelajaran daring ialah anak kurang bersosialisasi. Kemudian, anak beresiko kehilangan pembelajaran atau learning loss, kemudian keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. Jika ditinjau dari konsep dasarnya ialah pembelajaran daring menurut saya sudah menjadi hal yang tepat dalam pemilihan sistem pembelajaran di masa pandemi kali ini. Pembelajaran daring sebagai metode atau sasaran komunikasi yang mampu memberikan manfaat besar bagi kepentingan para peneliti, pengajar, dan siswa, maka para pengajar perlu memahami karakteristik atau potensi daring ini agar dapat memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan pembelajaran para siswanya. Nah, keuntungan online learning atau daring ini adalah media yang menyenangkan sehingga menimbulkan ketertarikan siswa pada program-program online. Siswa yang belajar dengan baik akan cepat memahami komputer atau dapat mengembangkan dengan cepat keterampilan komputer yang diperlukan dengan mengakses web. Nah, oleh karena itu, siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Namun, ada beberapa kekurangan dalam menjalankan pembelajaran daring ini. Di antaranya ialah kurangnya isyarat visual menjadi penghambat terhadap teknologi dan akses belajar. Kemudian, komunikasi lebih terjadi hanya sebatas komunikasi tertulis, dan hal ini pun berdampak pada psikologi anak, mulai dari rasa bosan dengan aktivitas di rumah saja. Anak juga dituntut beradaptasi belajar dari rumah yang pasti berbeda dengan di kelas, sehingga hal-hal seperti inilah yang bisa menimbulkan kondisi tertekan pada psikis anak dan berpotensi munculnya stres pada anak. Kemudian, untuk daya serap dalam pembelajaran daring ini menurut saya mengalami penurunan karena terbatasnya guru dalam mengajar atau memberikan ilmu untuk para muridnya, dan juga tingkat antusiasme siswa dalam belajar menurun karena lingkungan yang berbeda dan juga bisa disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar sesama, baik itu karena terkendala jaringan ataupun hal lainnya. Dan pemberdayaan buku ajar yang digunakan sangatlah luas, tak terbatas. Para siswa diperkenankan untuk mencari berbagai sumber ilmu di media sosial, web, dan lain sebagainya. Sehingga pengoptimalan internet dan media pembelajaran pada masa pandemi ini terpenuhi. Akan tetapi, ada hal yang menjadi kekurangan dalam kasus ini. Di antaranya ialah murid yang menjadi malas membaca sumber yang difasilitasi maupun yang ia cari karena seringnya melihat layar gadget ataupun laptop, sehingga keluhan kesehatan seperti mata menjadi perih ataupun sering pusing karena terlalu sering menatap layar, ataupun pengalihan aplikasi yang sedang ia pakai seperti games dan lain-lainnya, sehingga mengurangi kefokusan siswa dalam belajar.
Kemudian untuk soal nomor 3 ialah bagaimana pendapat Anda tentang kurikulum luar negeri berdasarkan hasil pengkajian Anda sebelumnya? Menurut saya banyak sekali negara yang maju pendidikannya karena ia meningkatkan kualitas gurunya. Nilai bukan menjadi patokan utama dari hasil penilaian pembelajaran, tetapi sikaplah yang menjadi sorotan utama kesuksesan muridnya. Nah, selain itu, penyamarataan pendidikan haruslah benar-benar merata, karena setiap orang tentunya mendapat hak untuk mendapatkan pendidikan yang bagus. Di Jepang, para guru memiliki kesadaran bahwa pendidikan haruslah sama serta merata. Guru-guru Jepang senantiasa menjaga kualitas agar para siswa mendapat kesempatan belajar yang sama sehingga mereka memiliki prestasi yang sama unggulnya. Jepang unggul dalam menghasilkan siswa-siswa bermoral, kepribadian baik, dan menjunjung tinggi etika. Karena Jepang memasukkannya ke dalam setiap penerapan pembelajaran di sekolah. Sejak dini, mereka diajarkan satu tema, ada mengantri, ada berbicara dengan orang yang lebih tua, hingga penanggulangan bencana alam seperti gempa yang memang kapan saja bisa terjadi di sana. Nah, di Indonesia pendidikan moral juga memang ada keberadaannya. Hanya saja perbedaannya ialah terletak pada sarana waktu yang diberikan. Nah, untuk waktu yang diberikan yaitu guidance dan konseling selama 1 jam pelajaran dalam seminggu yang dilakukan guru wali kelas. Itu pun tidak semua sekolah menerapkannya. Pada kelas 4 hingga kelas 6 di Jepang, mereka melakukan tes IQ yang bertujuan mengetahui kemampuan apa yang dimiliki serta kendala seperti apa yang membebani mereka sehingga para guru akan memfokuskan pengajarannya pada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dan memberi jalan bagi para siswanya untuk mengembangkan minat serta potensinya. Penerapan mata pelajarannya pun lebih kepada hal-hal yang sederhana dan bermanfaat bagi kehidupan masa mendatang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.